tertentu. Tablik yang berasalkan daripada India atau Pakistan dengan Maulana Syekh Ilyas itu bukan seperti tablik di tempat kita dengan sisi negatifnya. Dia harus bergerak semuanya, ulama harus bergerak, masyarakat harus bergerak. Jadi dengan kombinasi kekuatan daripada ulama dan juga daripada pemuda yang menyertai gerakan tersebut, kita akan sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Dengan bahasa sederhana, siapa kira-kira yang bertanggung jawab untuk menyampaikan dakwah Nabi kepada umat semuanya? Kalau kita di pesantren, kita di pondok, kita di pengajian setakat di masjid saja. Berapa sih di masjid kalau dibandingkan dengan sejumlah sekian yang bergelempangan dengan bas yang berkeliaran di sana sini? Itu tugas siapa? Siapa yang berdakwah ke diskotik, ke pusat-pusat hiburan? Orang tablik bukan tuan guru. Siapa yang berdakwah ke kelab-kelab malam? Orang tablik bukan tuan guru. Siapa yang berdakwah ke sana dan kemari tanpa dibayarkan tiketnya, tanpa jaminan makan dan minum dan hotelnya? Orang tablik yang pergi ke sana dan kemari. Maka kira-kira dengan kita cegat, kita tahan, kita halang gerakan usaha positif yang seperti itu. Kalau pada itu dengan kita sebagai ulama, kita sebagai kiai, kita sebagai santri, kita sebagai pelajar dan penuntut tidak berkesempatan untuk mengajak orang ke masjid, kita berikan laluan seluas-luasnya kepada mereka. Sebab yang macam manapun yang berkeliaran di sana sini saudara-saudara kita juga. Bayangkan, ternyata dengan usaha dakwah yang sedikit dan yang kerdil itu tidak lebih daripada mendakwahkan sembahyang berjamaah, berpakaian secara sunnah, makan secara sunnah, tidur secara sunnah, salat tahajud ditingkatkan, doa dan munajat tiap malam. Itu kesannya macam mana? Sejumlah berapa puluh ribu gereja yang berubah menjadi kepada masjid. Ini bukan usaha daripada ulama, kecuali ulama yang terlibat dalam dunia dakwah. Nah, itu dia. Kita akan merasa kerdil dengan upaya kita pada waktu dengan mereka sudah berjaya untuk mengislamkan, untuk memantapkan keislaman orang Islam. Jadi pada waktu mereka huruf kemana? Jadi pada waktu itu disebabkan kena dengan padri, sebabkan kena dengan pendeta, kristenisasi di sana sini, sekampungan habis menjadi murtad gara-gara kena faktor kehidupan yang serba tidak ada. Masya Allah, tabarakallah. Balik mereka datang rombongan daripada jamaah tabligh dengan bayan biasa saja. Tujuannya tidak lebih daripada untuk memantapkan keimanan, tujuannya tidak lebih daripada untuk menyadarkan umat. Bahasanya sama, tujuannya pun juga sama. Tercuit kembali hati mereka karena iman itu memang sudah bertapak di dalam dada mereka, hanya saja tertutup berkarat dengan maksiat. Pada waktu diingatkan, mungkin yang pernah saya ceritakan dahulu, saat ketika dengan seorang tu guru, masjidnya sudah jadi kosong, sudah tak ada orang yang pergi berjamaah. Mana pemuda-pemuda kita di diskotik? Diskotik apa? Kelab malam. Jadi kata tu guru, apa tuh diskotik? Apa tuh kelab malam? Anak mau tengok juga. Tu guru pakai jubah putih, sorban, janggut panjang, mau tengok diskotik tuh macam mana? Tak boleh tuan guru, tak boleh. Itu untuk anak-anak muda saja, pemuda-pemudi saja yang pergi ke situ. Tuh guru dakwah saja di masjid. Nah, tak boleh. Apa dakwah di masjid? Makmum semakin sehari semakin berkurang. Gara-gara dengan konser itu, konser ini sampai kepada yang tadinya jadi qari tilawatil Quran menjadi penyanyi. Hancur dunia. Kalau sampai dengan artis yang tadinya seorang qari menjadi seorang penyanyi, penghibur, maknanya umatnya akan dihanyutkan dan dilarutkan kepada perkara kemungkaran. Macam manapun, yang namanya penyanyi tetap artis, yang namanya penyanyi dan seni tetap hiburan, yang namanya hiburan tetap akan menghanyutkan dan melarutkan dan menjauhkan kita daripada tujuan. Saya akan tengok suasana di diskotik kelab malam, macam mana keadaannya. Dihalang, dicegat, dilarang, tak boleh, tak peduli. Oke lah, tuh guru pergi, mungkin naik motor atau naik apa, tak tahulah, pergi ke situ. Begitu sampai di depan pusat hiburan, dicegat oleh petugas-petugas di situ. Tuh guru tak boleh masuk. Kenapa tak boleh masuk? Tak guru, tuh guru kalau mau masuk kena beli tiketnya dulu. Tanpa beli tiket berapa? 10 ringgit bayar. Mau dekat pentas 30 ringgit bayar.
muspet tengok langsung Siti di waktu konser 100 ringgit bayar, yang penting saya masuk guru duduk di hadapan. Masya Allah, tabarakallah, rame sekali, tepuk tangan semuanya, persembahan demi persembahan, lagu demi lagu, menyanyi yuk menyanyi, rock ya rock, dangdut ya dangdut, semuanya menarik. Tuh guru seronok menonton di situ, kayaknya seronok, Allahu a'lam lah. Jadi pada waktu itu dia panggil tuh apa kita sebut mungkin rektornya barangkali, direktor daripada klub malam tadi itu, Nci, kalau saya tampil ke atas pentas itu kira-kira boleh tak? Gitu. Sebab setakat menonton saja tak puas hati, ingin juga. Tentu tablik yang berasalkan daripada India atau Pakistan dengan Maulana Syekh Ilyas itu bukan seperti tablik di tempat kita dengan sisi negatifnya. Dia harus bergerak semuanya, ulama harus bergerak, masyarakat harus bergerak. Jadi dengan kombinasi kekuatan daripada ulama dan juga daripada pemuda yang menyertai gerakan tersebut, kita akan sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Dengan bahasa sederhana, siapa kira-kira yang bertanggung jawab untuk menyampaikan dakwah Nabi kepada umat semuanya? Kalau kita di pesantren, kita di pondok, kita di pengajiannya setakat di masjid saja. Berapa sih di masjid kalau dibandingkan dengan sejumlah sekian yang bergelempangan dengan bas yang berkeliaran di sana sini? Itu tugas siapa? Siapa yang berdakwah ke diskotik, ke pusat-pusat hiburan? Orang tablik bukan tuan guru. Siapa yang berdakwah ke klub-klub malam? Orang tablik bukan tuan guru.